Kalau seandainya kalian punya anak keturunan yang bandel, anak keturunan yang tidak mendengar omongan kalian, anak keturunan yang durhaka. Kalau seandainya di masa hidupnya saja dia sudah durhaka dengan kita, dia nggak peduli dengan kita, bagaimana kalau seandainya kita sudah berada dalam kubur kita? Kita tidak bisa beramal, kita tidak bisa berbuat baik, kita tidak bisa berbuat amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Doa mereka lah yang kita butuhkan. STA TV, media syiar Islam. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, terkadang anak itu bukan hanya butuh dari sisi materi. Anak itu tidak hanya butuh disekolahkan kepada jenjang yang paling tertinggi, sehingga dia mendapatkan pekerjaan yang paling layak, pekerjaan yang paling hebat. Anak itu bukan hanya diberikan pakaian, anak itu bukan hanya diberikan makan dan jajan, tapi bagaimana seorang ayah, seorang ibu berusaha untuk menjaga anaknya dengan mengikat dirinya doa kepada Allah Rabbul Alamin. Nabi Ibrahim, seorang nabi, seorang rasul. Anaknya juga seorang nabi dan seorang rasul. Yang tentunya anak yang baik, anak yang soleh, anak yang terjaga. Tapi bersamaan dengan itu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak lepas berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan-keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang soleh. Dan ini di salah satu di antara doa. Dan sekian banyak doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan di antara doa-doa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dari doa Nabi Ibrahim adalah doa kepada anak keturunannya. Ini salah satunya. Ya, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami dua orang yang selalu menyerahkan diri kepadamu. Dan juga kepada keturunan-keturunan yang kamu berikan kepada kami, ya Allah. Juga orang-orang yang menyerahkan diri kepadamu, ya Rabbku. Subhanallah. Dan juga dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, berikanlah kepadaku dari anak-anak yang soleh. Ini menunjukkan pentingnya dan urgennya masalah ini, wahai ibu-ibu dan bapak-bapak. Ketika ibu-ibu dan bapak-bapak punya masalah dengan anak-anaknya, yang pertama difikir ada dokter psikologis. Yang pertama difikir adalah diberikan jajan yang banyak, diberikan fasilitas dan sebagainya. Dia lupa dengan Allah. Kita sudah sebutkan dari poin sebelumnya. Sesuatu apapun yang kita miliki, kalau seandainya tidak diberikan kekokohan oleh Allah, kita akan celaka, kita akan binasa. Hancur semuanya. Maka dari tanda ketauhidan seseorang, dari tanda ketergantungan seorang hamba kepada Allah, dia selalu mengikat dirinya dengan Allah dengan dalam doanya. Agar diberikan hal yang baik terkhusus kepada anak keturunannya. Annahu yanbaghi lil insani ayushmal dzurriyyatu fid du'a. Adanya seseorang, ya dia memasukkan setiap doa-doa yang dia panjatkan kepada anak keturunannya. Bukan hanya anak yang ada di hadapan dia sekarang, tapi cucu-cucu dan cucunya kelak. Supaya mereka bisa mati di atas Islam. Supaya mereka bisa menikmati bagaimana indahnya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan anak yang soleh itu ya pengaruh dari orang tua yang soleh. Di antara tanda kesolehan seorang orang tua, dia selalu mendoakan anaknya dengan kebaikan. Jangan pernah dia lupa dengan doa. Uang yang Anda berikan, itu penting. Tapi doa yang Anda panjatkan kepada Allah dalam sujud-sujud Anda. Di malam keheningan antara Anda dengan Allah. Itu lebih dibutuhkan oleh anak Anda dibandingkan uang jajan yang Anda berikan kepadanya. Ayah bunda, bangunlah di malam hari. Menangislah kepada Allah. Terisak-isaklah kepada Allah. Mohonlah kepada Allah kalau seandainya kalian punya anak keturunan yang bandel, anak keturunan yang tidak mendengar omongan kalian, anak keturunan yang durhaka.
Kalau seandainya di masa hidupnya saja dia sudah durhaka dengan kita. Dia nggak peduli dengan kita. Bagaimana lagi kalau seandainya kita sudah berada dalam kubur kita? Kita tidak bisa beramal, kita tidak bisa berbuat baik, kita tidak bisa berbuat amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Doa mereka lah yang kita butuhkan. Di masa kita hidup saja mereka nggak pernah mendoakan kita. Bahkan selalu menyakiti hati kita. Ini masalah besar buat kita. Maka selesaikan masalah besar ini dengan doa kepada Allah. Bangun sepertiga malam. Menangis sama Allah. Mohon sama Allah Rabbul Alamin. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak, kekuatan mana yang akan bisa menghalangi daripada kehendak Allah Rabbul Alamin? Kalau seandainya Allah sudah berkeinginan, iya, kekuatan super power mana yang bisa menghalangi keinginan Allah? Ini yang kita butuhkan sebenarnya. Allah telah memberikan jalan yang mudah bagi kita. Allah telah memberikan sesuatu yang istimewa untuk kita. Tapi terkadang kita tidak menjadikan itu yang istimewa dalam hidup kita.